Gus Wafi. Iya, silakan Gus. Gimana Gus Wafi? Kenal nggak sama Elia Mayron? Elia Mayron kenal. Bisa nggak hubungkan saya diskusi sama dia? Caranya gimana? Ya, Caranya. kalau kamu kenal atau dua-dua tidak apa-apa. Saya sama Mas Muto, antum sama Elia Mayron diskusi dua-dua tidak apa-apa juga. Boleh diatur saja waktunya. Atau saya sama Bang Zuma, tidak apa-apa. Saya sama Bang Zuma, antum Zuma kan sama nggak berani lagi diskusi dengan saya. Nggak usah framing lah, nggak usah framing. Kemarin dia bilang begini, coba kalau kamu diskusi lepas kacamatamu. Saya bilang, kamu lepas maskermu gimana? Nggak mau dia, kata dia gelagapan. Nonton nggak? Nggak nonton. Di mana itu? Sebentar ya nih, biar saya ini kan. Gini aja, kalau kamu bisa menjadwalkan, nggak apa-apa, enak Mas Edis. Jadi saya itu penasaran dengan Elia Mayron itu, kayaknya dia itu fokus menjelaskan Kristen. Saya suka gitu loh. Jadi saya ada beberapa yang mungkin akan saya ajukan. Kalau dia mau dua-dua, boleh saya dengan Bang Zuma, antum dengan Elia. Gak apa-apa. Saya yang ngajak Bang Zuma nanti. Boleh diatur saja gimana? Tapi masalahnya dia kan nggak berani dekat dengan saya. Gitu loh. Masalahnya dia nggak berani debat dengan saya gimana? Oh, gampang. Nanti saya itu bukan tidak berani, kamu aja yang framing. Gampang lah. Loh, dianya sudah bilang katanya jangan sekali-kali debat dengan Edis TV, katanya begitu. Saya sudah tanya itu ke Bang Zuma. Maksudnya ada usah debat sama nih, TV. udah ada yang upload nih. Lihat nih. Yang pakai masker hanya wanita. Yang pakai kacamata, yang bicara, yang non Google. Apa itu Di Zuma? mana-mana yang pakai masker wanita. Datanya di Google. Lepas masker, saya lepas kacamata, ayo. Kacamata dipakai untuk menutupi kalau dia baca Google. Tidak berani dia. Ayo buka kacamatamu. Kau pakai masker, buka kacamata. Nah, gini Edis. Ini mulut tidak dipakai melihat data. Ini yang bisukan monyet ya. Nah, bisukan. Kalau saya ngomong dibisu-bisukan. Tapi kamu bisa menghubungkan dengan Elia Mayron? Bisa. Nanti saya inbox dulu dia. Dia kemarin baru inbox saya. Nanti saya inbox balik. Coba nanti diatur gitu. Apakah dia mau atau enggak? Saya nggak tahu. Tapi saya bisa. Saya kirim pesan ke dia. Gimana? Bisa nggak diatur, dijadwalkan untuk diskusi begitu? Oke, saya pengennya itu diskusi yang versi defensif. Maksudnya begini. Karena saya takut diskusi dengan kamu karena kamu nyerang terus gitu ya. Oh enggak, gini. Yang air minum saya udah habis nih. Bukan, maksudnya itu kalau versi defensif, maksudnya itu kita lebih mengena Kristen itu apa, Islam itu apa gitu loh. Udah jelas, Islam menuhankan Muhammad, Kristen menuhankan Yesus. Itu aja dari lu dulu. Kan memang itu intinya, apalagi. Riz, saya tuh ketemu kamu pertama kali itu di Zoom dulu 4 tahun yang lalu. Itu temanya sudah itu dari dulu. Gus Wapi, ini saya kasih fakta ya, Nih, saya buka room gini, saya bikin Muslim bertanya, Kristen bertanya, saling tanya jawab gitu kan, tanya jawab Islam dan Kristen. Tahu nggak? Semua pertanyaan orang Islam 99,999% pertanyaannya itu, kenapa kamu menyembah Yesus yang manusia? Kenapa kamu menuhankan manusia? Loh, karena orang Kristen, orang Islam semua pertanyaannya itu memang intinya sebenarnya itu Gus Wapi. Orang Islam mempertuhan Muhammad. Kami mempertuhan Yesus. Nah, ditanya mempertuhan orang Islam berbelat-belit, kelat-kelit, muter ke sana ke sini. Bukannya Mas Edis, saya ada videonya. Bukannya Mas Edis mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Baik, Yesus bukan Tuhan karena yang bertanya itu Tuhan di situ maksudnya adalah Bapa di surga. Memang jawabannya betul. Yesus bukan Tuhan, Tuhan di situ dimaksudkan kepada Bapa di surga. Videonya nggak gitu loh. Saya buka ya videonya. Iya, karena kan cuma dipotong-potong saja. Yang diskusi saya, gimana sih? Waktu itu antum diskusi sama Nandar. Betul. Nandar Waktu itu saya diskusi dengan Nandar. Saya bilang, Nandar,
kamu ngerti nggak kata Tuhan itu artinya apa? Jawab saja dengan pendek loh. Karena saya tahu di otaknya Nandar itu maksudnya Yesus Tuhan itu adalah Bapa. Karena begini, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Nah, apakah bukti bahwa Yesus itu adalah Bapa? Yesus itu adalah Tuhan dalam pengertian Bapa? Bukan. Itu berseri-seri, video itu ada 3 hari. Tapi yang hari pertama, hari kedua tidak diupload sama dia. Yang diupload hari ketiga. Video dengan pendek Terus waktu. berarti antum ini pemahamannya sekarang Tritunggal berarti ya? Sekarang, perasaan dari dulu sama aja saya pemahamannya kayak begitu. Tritunggal berarti ya? Tritunggal itu apa dulu? Karena banyak orang nggak ngerti Tritunggal juga banyak orang nggak Tritunggal ngerti. itu meyakini Bapa Allah, Yesus sebagai firman, anak Tuhan, anak Allah, dan Roh Kudus sebagai Tuhan juga. Iya, masalahnya Tuhan tuh apa dulu? Enggak, satu kesatuan dari Bapa Allah maksudnya. Kalau paham-paham kayak gitu enggak. Saya enggak paham-paham semacam itu. Jadi yang dimaksud Tritunggal itu di dalam benak saya, Tritunggal itu bagaimana perwujudan atau pengejawantahan dia gitu loh. Jadi dia itu mengejawantahkan diri dengan mengutus anaknya dan dengan mengutus rohnya. Begitu. Jadi bagaimana Bapa di surga itu menjadi nyata, bagaimana Bapa di surga itu mengejawantahkan dirinya, keberadaannya dengan perantaraan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Jawabannya bukan. Tapi dia itu pengejawantahan. Pengejawantahan itu seperti begini misalnya. Saya dengan foto saya. Beda nggak saya dengan foto saya? Beda. Beda, tetapi foto saya itu adalah pengejawantahan dari diri saya, cerminan dari diri saya, gambar Yesus dari diri itu saya. Foto gitu. Bagaimana? Berarti Yesus itu fotonya. Enggak begitu bahasanya. Yesus itu adalah gambar daripada Allah yang tidak kelihatan. Berarti tidak mewakili Tuhan. Ya mewakili lah, kok nggak mewakili. Foto saya itu Hanya mewakili gambarannya saya. saja kan? Hanya Gimana? gambarannya saja kan? Hanya gambarannya saja. Ya gambaran itu kan mewakili. Oh berarti bentuknya Bapak Allah ya sudah seperti itu kan, foto kan? Repot dah kalau kayak begini. Loh katanya kan foto, Dis. Tadi kan saya bilang, antara saya dengan foto saya itu foto saya nggak? Iya, tapi bukan kamu tapi bukan kamu. Iya seperti itu. Yesus itu, dia itu pengejawantahan dari Bapa di surga. Makanya, barang siapa melihat aku, dia melihat dia yang mengutus aku. Dalam penglihatan, berarti bentuknya sama kayak Yesus berarti. Maksudnya begini loh Gus Wapi, artinya Kan foto. Yesus itu adalah bagaimana penyataan. Makanya tidak seorang pun pernah melihat Allah, melainkan anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuannya. Dialah yang menyatakannya. Gitu loh. Kalau nggak Terus paham juga ya perkataan saya jungkir balik nanti. Perkataan Yesus yang mengatakan kamu tidak akan pernah melihat rupanya itu gimana? Nggak ada dikatakan kamu tidak akan pernah melihat rupanya. Kata-katanya, kamu tidak pernah melihat rupanya. Bukan kamu tidak akan melihat rupanya. Jangan dipelintir-pelintir. Berarti kalau melihat Yesus sama dengan melihat Bapa Allah, betul? Betul. Berarti Bapa Allah ya sudah seperti Yesus itu gambarannya gitu ya? Ya, seperti itu. Manusia juga berarti Bapa Allah itu ya? Enggak. Loh, kan gambarannya kayak Yesus. Gambar ya oke Bentuknya, sekarang bentuknya kalau saya ada foto saya itu adalah saya, apakah saya kertas? Enggak, bentuknya kayak Yesus berarti. Susah Bapak Allah. memang halnya. Tapi gini loh Gus Wapi, memang gini. Tahapan-tahapan pemahaman seseorang itu ada yang dia itu memang karena mungkin IQ-nya rendah. Kan ada kan orang mungkin masa kecilnya kepalanya mungkin dulu sering kebentur-bentur, makanya IQ-nya memang agak-agak ini kan. Mohon maaf nih, bukan apa. Ada juga orangnya yang memang dia cerdas gitu. Jadi memang agak sulit Gus Wapi kalau bicara dengan orang gini. Maksudnya gini loh. Jadi Tritunggal itu mengenai bagaimana
Allah itu menyatakan keberadaannya. Dia itu menyatakan diri sebagai Bapa di surga, sebagai firman, dan sebagai Roh Kudus. Begitu loh. Jadi bagaimana Bapa di surga itu menyatakan bahwa dia itu ada, menyatakan bahwa dia itu ingin menyelamatkan manusia, menyatakan bahwa dia itu ingin menjadi raja di tengah-tengah umat manusia dengan perantaraan Sang Firman, perantaraan anaknya. Makanya anaknya datang ke dunia menjadi manusia. Nah, ketika Yesus ada di tengah-tengah manusia, itu artinya Immanuel, Allah ada di tengah-tengah kita. Allah bersama kami. Iya, Immanuel maksudnya Allah beserta kita. Jadi Yesus itu adalah Allah yang beserta manusia. Begitu loh. Oke, berarti Karena diskusi Bapa kita itu konsep Tuhan sekarang. dia itu kalau di dalam Bible Bapa itu dia itu nggak dimensinya itu bukan dimensi seperti kita yang terbatas oleh ruang dan waktu, ya kan? Bahkan dikatakan di dalam Bible itu langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak engkau dirikan bagi dia? Begitu. Oke, tema kita sekarang konsep ketuhanan gimana? Saya udah berapa jam ini Gus Wapi? Kita ngobrol ringan saja. Kita tentukan kapan nanti kita diskusi. Nanti saya ajak nanti si siapa? Kalau kamu mau tadi si Elia Miro, nanti saya inbox apakah bisa dijadwalkan. Kapan kira-kira bisa. kabar yang bisa saya dengarkan? Saya nggak bisa pastikan. Saya kan harus tanya dia dulu. Apakah dia mau bersedia dijadwalkan? Gitu. Temanya? Terserah. Temanya sebenarnya ini saja. Stop Islam menuhankan Muhammad, Kristen menuhankan Yesus, gitu temanya. Oke. Oke, berarti kalau mau dia sebenarnya kalau tidak mau dua-dua karena mungkin takut beda paham atau bagaimana, ya sudah. Saya sama dia 1 lawan 1, tapi kalau memang mau dua-dua, saya sama Bang Zuma, antum dengan Elia. Boleh. Nanti saya tanya dulu dia apakah dia bersedia atau tidak, begitu ya. Nanti saya inbox dia, saya tanya, ini bilang begini, diajak diskusi begini, mau atau enggak, begitu. Nanti tunggu kabarnya. Temanya menuhankan Yesus atau menuhankan Nabi Muhammad, gitu. Iya. Loh, Itu tema 4 tahun yang lalu. loh, karena ini nggak beres-beres sampai sekarang, gimana? Bukan nggak beres-beres, IQ-nya kamu itu rendah. Oke, coba kita tes dulu nih sebelum kita masuk ke babak aslinya gini. Gus Wapi, dari tadi saya udah nanya sama orang Islam nih, muter-muter jawabannya. Menuhankan itu apa sih Gus Wapi? Ayo atur waktu aja, kita diskusi sekarang. Boleh, ayo, silakan. Ya, Menuhankan temanya itu ini apa? ya, kamu dulu ini masih ada 4 menit, kamu dulu. Bukan, maksudnya gini Gus Wapi, kita bicara ini saja. Sebentar kita bicara saling menghargai waktu, tapi nggak apa-apa di antara satu waktu itu kita saling bicara, nggak apa-apa. Coba menuhankan itu apa? Menuhankan itu berarti menganggap orang yang dituhankan itu sebagai Tuhan, itu menuhankan. Oke, Tuhan adalah satu oknum yang paling mulia, yang wajib paling mulia. Ini yang bicara Tuhan adalah, saya nggak nanya Tuhan adalah, yang saya tanya itu definisi mempertuhan. Ya Aduh, iya, ternyata Gus Wapi mempertuhankan adalah ketika kita menganggap ada satu oknum itu yang dia adalah Tuhan, itu namanya mempertuhankan. menganggap dia adalah Tuhan. Berarti kalau orang mempertuhankan hawa nafsu, menganggap hawa nafsu itu Tuhan. Iya, karena mengikuti tanpa batas, kan begitu. Oh, berarti mempertuhan itu mengikuti tanpa batas. Mempertuhankan itu mengikuti tanpa batas. Oke, mempertuhan adalah mengikuti tanpa batas. Sebentar. Aduh, kenapa itu? Mengikuti. Kenapa itu, Gus? Rokok aman. Tanpa batas. Oke. Baik, sudah saya catat ya. Yang dimaksud mentuhankan adalah mengikuti atau memperturuti sesuatu tanpa batas. Berarti kalau ada orang yang mempertuhankan mengikuti iblis tanpa batas, berarti dia mempertuhankan iblis. Betul. Kalau nggak tanpa batas? Enggak berarti. Berarti kalau saya menuruti, saya mencuri aja, atau saya korupsi aja, mengikuti iblis tapi separuh-separuh, berarti itu nggak mempertuhankan iblis ya? Enggak berarti.
gitu. Berarti kalau orang mempertuhan nggak apa-apa, saya ngikutin logika kamu. Berarti kalau ada orang yang mempertuhan Allah, tetapi dia mencuri, berzina, kemudian korupsi, berarti itu sama saja. Itu namanya tetap mempertuhan Allah ya? Iya, membangkang namanya itu, udah menuhankan dia berarti. Loh, katanya tadi mempertuhan gimana sih? Maksudnya itu dia ada batasnya, mengikuti ajarannya itu ada batasnya, sehingga dia itu masih bisa nyelenong atau nyeleweng ke arah yang lain, berarti tidak mempertuhankan, masih membangkang, berarti tidak 100% menuhankan dia berarti. Oke, berarti kalau orang dia mengikuti iblis tapi tidak secara penuh, masih disebut mempertuhankan Allah. Gimana? Nah, kan kamunya pusing sendiri. Ulangi kalimatnya, karena tadi macet, bis. Ada alasan aja nih Gus Wabi. Tadi kan saya tanya, apa itu mempertuhan? Mengikuti Ya. sesuatu tanpa batas-batas. Iya. Oke, berarti kalau ada orang yang mengikuti setan, tetapi tanggung-tanggung, contohnya dia mencuri, berzina, korupsi, kemudian apalagi bersaksi dusta dan lain sebagainya, tapi dia tanggung-tanggung nih. Nah, berarti dia masih disebut mempertuhan Allah. Ya hanya mengaku saja berarti. Hakikatnya enggak berarti. Berarti nggak mempertuhan Allah. Terus gimana dong kalau gitu? Iya, berarti kan nanggung berarti. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan berarti. Berarti dia mempertuhan siapa kalau gitu? Hawa nafsu berarti. Karena hawa Katanya nafsunya ingin ikut mempertuhan tuh menuruti secara penuh tanpa batas. Iya. Itu kan ada batas-batasnya. Kalau dia itu menuruti 100%, berarti dia itu mempercayai 100%, dia menuhankan berarti. Tetapi kalau dia hanya separuh-separuh, hakikatnya dia sedang tidak menuhankan, dia itu banyak Tuhannya berarti, karena menuruti setan juga, menuruti hawa nafsu juga, kan gitu. Tapi kan kalau disebut mempertuhankan kalau sudah tanpa batas. Ini kan masih ada batas-batasnya. Ya enggak berarti kan? Loh, kamu kan pusing dengan definisimu sendiri jadinya, Gus. Kalau saya tanya balik, apa mempertuhankan versi kamu? Baik, nah ini gini baru bagus. Nah gini, mempertuhankan tuh begini. Mempertuhankan adalah membuat diri kamu takluk, tunduk, menjadi hambanya, melakukan apapun yang dia mau. Kalau nggak melakukan sebagian, apakah Contohnya masih misalnya, tertuhankan? Contohnya, Yesus mengatakan, seumpama ini ya, bersedekahlah, kamu ternyata gak bersedekah, gimana? Itu artinya dia belum mampu dia melakukan. Menuhankan Yesus apa enggak berarti ketika melanggar gitu loh? Ya tidak. Nah sama aja berarti sama saya. Loh, bedanya di sini. Tadi kalau kamu bilang kalau tidak tanpa batas, kalau tanggung-tanggung, kamu bilang tidak menuhankan. Padahal kamu akhirnya di belakang kamu bilang menuhankan juga. Nah kan sama aja, Dis. Kalau melanggar aturannya berarti sama dengan dia itu meremehkan aturan kan berarti kan? Iya, artinya dia di situ tidak lagi menjadi Tuhannya ketika sudah dibantah. Ya kan sama kan kita kan? Berarti Iya jawaban saya, sama. kamu niru saya berarti. Artinya mempertuhan itu adalah membuat diri kamu takluk mengikuti apa yang dia mau. Betul? Nah kalau tidak mengikuti sebagian yang dia mau, Iya nggak bisa dibilang mempertuhan. nih sama saja dengan saya, Dis. Nah, oke, sekarang kita ke tema nih. Menurut Al-Quran, menurut pemahaman bahasa Islam, ada nggak orang yang mempertuhankan manusia? Ada. Orang mempertuhankan ulama, ada. Bahkan ada nabi yang dipertuhan, namanya Isa, betul? Iya, ya kamu itu ya nuhankan. Nah, sekarang berarti ada kemungkinan nggak Muhammad itu juga dipertuhan? Kalau namanya kemungkinan ada. Nah sekarang dalam kategori bagaimana sehingga disebut mempertuhankan seorang manusia? Ketika manusia itu menyuruh apapun lalu dia mengikutinya. Itulah yang dilakukan orang Islam terhadap Muhammad. Berarti ketika Nabi Dan Muhammad, itulah yang dilakukan orang Kristen kepada Yesus. Ketika Yesus nyuruh apapun, siap.
laksanakan. Nah, ketika Oh, Muslim enggak, Muhammad enggak, yang enggak, nyuruh, Kristen siap enggak gitu. laksanakan. Kristen enggak gitu. Kristen masih banyak yang melakukan dosa. Apakah itu berarti Iya, menuhankan Yesus? maksudnya hakikinya, secara hakikatnya, sejatinya ajaran Kristen Loh, itu kayak begitu. Gak konsisten kamu. Di awal katanya kalau gak ngikuti semua aturannya berarti gak menuhankan. Gus Wapi, saya bilang kan ajaran Kristen. Saya bukan bilang kalau semua orang Kristen, ajaran Kristen itu kalau Yesus bilang A, maka orang Kristen itu harus A. Kalau Ya, ada yang dan nggak bisa kenyataannya melakukan A Kristen itu nggak berarti semuanya kan gitu itu loh. namanya orang Kristen yang tidak sanggup. Dia tidak menjadikan Yesus itu sebagai Tuhannya. Nah, berarti bukan dia tidak menuhankan Yesus lagi berarti ketika melanggar Jelas. aturannya, betul? Ketika ada orang Kristen tidak Sudah. melakukan perintah Yesus, berarti dia tidak menuhankan Yesus. Contoh Ya sudah. nih. Yesus bilang, Sama berarti, Dis. Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia, tapi orang itu tidak melakukan itu. Berarti nggak bisa dikatakan dia menuhankan Yesus. Yesus Nah, bilang, sekarang gini, jangan mencuri, sekarang tapi gini dia kita, mencuri. Kita kasih sekarang ya. Jadi gini, Yesus Nabi Muhammad. Oke. Hmm. Nabi Muhammad andaikan ada di Kristen itu sama nggak seperti Bapak Allah berarti? Lebih parah, bahkan Muhammad itu diperlakukan lebih hebat daripada Bapa di sorga. Bapa di sorga itu nggak pernah kencingnya diminum, tapi kencingnya Muhammad diminum. Berarti Nabi Muhammad andaikan ada di Kristen itu lebih keren daripada Bapak Allah berarti ya? Diperlakukan lebih hebat daripada Bapa di sorga. Masya Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara, lebih tinggi daripada Bapak Allah, kata Edis. Lebih tinggi. Saya bilang diperlakukan, kok lebih tinggi Iya kan, gimana berarti sih? kan semakin kita mengikutinya, berarti kan semakin tinggi derajatnya, kan begitu, Dis? Bukan tinggi derajatnya, gini loh. Muhammad Loh, itu diperlakukan, dikultuskan lebih daripada orang Kristen mengkultuskan Bapa di sorga, mengkultuskan Yesus. Nggak ada orang Kristen itu yang sampai minum kencingnya Yesus. Tapi orang Islam, kencingnya Muhammad tuh diminum sampean. Saya tidak sedang membahas kencing, Dis. Saya sedang membahas ajaran yang diperintah, Dis. Ketika semakin dia menuruti ajaran yang diperintah, berarti semakin tinggi dia ketuhanannya, kan begitu. Dan mau masalah kencing, mau masalah darah, apapun itu ya, berarti Nabi Muhammad kalau di Kristen lebih tinggi dari Bapak Allah. Cedir. Selamat datang di kebenaran. Maksudnya gimana sih Gus Wapi? Nggak nyambung orangnya. Nah, kan tadi kan menuruti kan, konsepnya kan menuruti. Semakin dia menuruti ajarannya, berarti semakin dia dianggap Tuhan, betul? Bukan dianggap Tuhan, semakin dipertuhan. Iya, semakin dituhankan. Berarti Nabi Muhammad kalau di Kristen itu sudah dianggap Tuhan, Dis. Ya memang Gitu loh. iya, lebih parah bahkan. Iya. Wah, hebat. Lah iya, kamu Nabi sudah Muhammad, mengakui bahwa Muhammad dipertuhan orang Islam gimana? Dis. Mengakui, teman-teman ya. Contoh, saya Berarti kasih Nabi contoh aja Muhammad nih. andaikan Saya Kristen kasih keren contoh, Gus. gitu loh. Saya kasih contoh nih. Ada sekelompok orang nih. Taruhlah di India. Ya kan? Nah, di India ini adalah orang, misalnya taruhlah dia ini kencing, dia kencing. Nah, kencingnya itu ditampung, diminum sama orang. Kalau dia Ya. meludah, gitu kan? Ludahnya ditangkap. Wah, dioles-oles begini. Ya kan? Ah, terus apa lagi misalnya? Kalau dia mandi begitu, air mandiannya itu ditangkup, diminum-minum airnya. Menurut kamu itu mengkultuskan orang itu enggak? Ya. Nah, Muhammad digituin nggak sama orang Islam? Ya. Iya, makanya Muhammad itu dalam agama Islam itu dewa di atas segala dewa. Gimana sih kalian ini? Masya Allah. Iya. Muhammad itu bahkan kencingnya itu diminum sama orang Islam. Keren, Karena keren, begitu keren. didewakannya Muhammad itu, makanya saya bilang kalian ini berada dalam kesesatan yang nyata. Gini, Mas Edi, saya Lu jelaskan. gimana? Saya jelaskan. Silakan. Bedanya, kalau di Kristen, contoh-contoh seperti itu sudah tingkatnya Tuhan. Tapi di dalam Islam, contoh-contoh seperti itu bukan masih Tuhan. Tuhan masih jauh, bukan seperti itu. Masih jauh. Bedanya begitu, Dis. Jadi kalau Nabi Muhammad, yang kita lakukan kepada beliau, apa yang beliau ajarkan kita lakukan, itu kalau dianggap di dalam agama Kristen, itu sudah Tuhan. Tapi kalau di dalam Islam belum, itu masih tabarruk, mencari berkah, hanya memuliakan, itu istilahnya. Belum Iya, menuhankan kalau di Islam itu namanya begini. Di dalam Kristen itu bahkan Gus Wapi,
kamu tidak boleh membuat dirimu sujud kepada batu berukir, nggak boleh. Batu berukir aja nggak boleh. Nah, kalau di dalam agama kalian, Muhammad itu kencingnya diminum, ludahnya itu jadi rebutan, betul nggak? Nah, terus kemudian keringetnya Muhammad itu katanya harum semerbak 1000 bunga, betul? Betul. Kemudian darahnya bahkan diminum, betul? Ya. Nah, apalagi kurang bagaimana kalian itu mengkultuskan Apakah manusia itu bernama namanya Muhammad? Oh, berarti kalau di Kristen, teman-teman ya, kalau di Kristen, ketika kita bertabarruk kepada Nabi Muhammad, mencari berkah dari Nabi Muhammad, itu sudah Tuhan. Kalau di Kristen, kalau di kita belum, itu masih konsep tabarruk, belum itu. Gus Wapi, Kalau yang konsep bilang Tuhan itu Muhammad itu ghayyatul pencipta khudu' langit wat dan bumi siapa, Gus Wapi? Kita tidak pernah meyakini Nabi Muhammad pencipta langit dan bumi. Iya, Pertama. justru saya pertegas, Nah, Muhammad itu jangankan Tunggu menciptakan dulu, langit santai dan dulu, bumi. gantian lah ngomong itu. Kan kamu tadi ngomong saya yang dengerin kan? Bukan, Gantian masalahnya lah kamu dulu. salah paham, Gus Wapi yang terhormat. Saya tidak bilang Muhammad tuh pencipta langit dan bumi. Bahkan Muhammad itu nyiptain laler aja dia nggak bakal bisa. Ya, dengarkan dulu gantian ngomongnya gitu loh. Jangan Tetapi kamu dia terus. yang Saya kan dari manusia tadi biasa dengerin itu kamu dipertuhan, dikultuskan. Bahkan Abu Bakar dulu Umar bin Khattab pernah dia mencabut pedang. Siapa yang bilang Muhammad sudah meninggal? Awas kalian. Saya tebas kata Umar bin Khattab, betul nggak? Betul nggak? Nah, lalu apa kata Abu Bakar? Barang siapa yang mempertuhan Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah mati. Betul nggak? Ya. Nah, artinya orang Islam itu dulu memang mempertuhan Muhammad itu, dan Muhammad Oke, kita sudah ambil mati. tema ini ya. Kita atur waktu ya, biar ngomongnya gantian. Kamu ngomong silakan. terus sih dari tadi. Ngomong Silakan. terus kamu dari tadi. Ya, kita siapa dulu ini setelah ini? Fleksibel aja waktunya, coba. Ayo. Jangan. Nah, Saya nggak tuh berani kan biasa ya? ngomong ditindih-tindih seperti itu. Jadi, kalau kamu ngomong lama, saya dengar. Minta jadi selah. Bukan, Oke lah, maksudnya berarti biar 5 menit biar pertama lebih ini santai setelah ini saya diskusinya. ya. Ya, silakan yuk. Oke. Tunggu, saya mau nutup pintu dulu, hujan. Tuh, berat nih saudara-saudara, berat. Ya, silakan yuk. Tunggu dulu, aman. Ya, silakan, Gus Wapi. Mana waktunya ini? Rematch. Ya, rematch yuk, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema kali ini Yesus sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad yang andaikan ada di Kristen itu sudah setingkat seperti Tuhan. Nah, begini Mas Edis. Di dalam agama Islam itu ada istilahnya tabarruk. Tabarruk itu mencari berkah. Ingat, ketika kita mencari berkah, itu bukan karena dia Tuhan, bukan. Bukan karena dia Tuhan, karena sampai detik ini Mas Edis tidak akan pernah menemukan bukti tertulis ada umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Gak ada bukti tertulisnya, gak ada. Sampai detik ini kita tidak akan pernah mendengarkan Mas Edis membuka sebuah data misalnya bahwa ada contoh orang yang bertabarruk kepada Nabi Muhammad, dia sedang menuhankan Nabi Muhammad. Tidak. Tetapi ternyata teman-teman, dalam konsep Kristen, tabarruk itu sudah dianggap Tuhan gitu loh. Tabarruk itu sudah dianggap Tuhan. Contoh, kita mengambil berkah dari keringat Nabi Muhammad, bahwa dalam riwayat sahih hadis, keringat Nabi Muhammad itu diakui harum. Di dalam